Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Alfira Madani dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan PT saya dengan judul Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di FKS Group. Tinjauan berdasarkan dengan kerangka OECD. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ayatullah Misal Safi. Oke. Latar belakang dari FKS Group adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di sektor agribisnis dan distribusi pangan dengan produk utamanya seperti gula, tepung tapioka, dan maizena. Perusahaan ini menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang terlihat dari struktur organisasinya dan sistem pengawasan yang profesional. Selama saya menjalani magang di anak perusahaannya, yaitu PT Padi Flor Nusantara, saya berkesempatan mengamati langsung penerapan prinsip CGC dalam kegiatan operasional, terutama di bagian finance akun receivable dengan dukungan ERP dan juga berbasis SAP. Kerangka OECD Principle of Corporate Governance ini berdasarkan dokumen resmi OECD tahun 2015 terdapat 6 prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama itu ada tata kelola yang efektif, yang kedua ada hak perlakuan setara terhadap pemegang saham, yang ketiga ada peran pemangku kepentingan, yang keempat ada transparansi dan pengungkapan, yang kelima ada tanggung jawab dewan, dan yang keenam ada pengawasan manajemen risiko. Prinsip-prinsip inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis tata kelola di FKS Group. Lalu, bagaimana sih analisis penerapan prinsip OECD di FKS Group? Yang pertama, kita lihat dari kerangka tata kelola yang efektif. Nah, FKS Group memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas antara dewan komisaris, direksi, dan juga komite pendukung seperti komite audit, komite segi dan resiko. Lalu ada juga hak dan perlakuan setara terhadap pemegang saham. Walaupun bukan perusahaan terbuka secara keseluruhan, FKS Group menjunjung tinggi perlakuan yang adil melalui keberadaan komite nominasi dan juga remunerasi. Yang ketiga, yaitu ada peran pemangku kepentingan. Melalui Sustainability Office dan Corporate Secretary, FKS aktif berinteraksi dengan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, dan mitra logistik. Lalu yang keempat ada transparansi dan pengungkapan. Informasi struktur organisasi dan juga laporan keberlanjutan serta kebijakan perusahaan dapat diakses di publik. Penggunaan SAP juga mendukung transparansi keuangan secara real time. Yang kelima, yaitu ada tanggung jawab dewan. Tugas dewan komisaris dan direksi dipisahkan secara jelas. Komisaris fokus pada pengawasan strategis, sedangkan direksi menjalankan kegiatan operasionalnya. Yang keenam, yaitu pengawasan dan manajemen risiko internal audit bersifat independen dan melapor langsung ke komisaris. Sistem ERP SAP juga membantu pelacakan transaksi dan memitigasi risiko operasional. Lalu di sini ada temuan dan permasalahan di FKS Group sendiri. Dari hasil analisis terdapat beberapa temuan penting yang menjadi perhatian. Yang pertama itu minimnya pengungkapan data kuantitatif. Jadi di laporannya itu masih bersifat deskriptif tanpa informasi konkret seperti frekuensi rapat, tingkat kehadiran, atau hasil audit internal. Lalu yang kedua itu ada tingkat tidak ada penilaian CG eksternal FKS, jadi belum mencantumkan apakah pernah mengikuti asesmen dari lembaga independen seperti IICG dan ASEAN CG Scorecard. Yang ketiga itu kurangnya informasi tentang inklusi dan keberadaan. Tidak ada data mengenai presentasi gender, usia, atau latar belakang profesional dalam struktur dewan yang penting dalam menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi,
ada rekomendasi perbaikan. Berdasarkan temuan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang dilakukan untuk FKS Group sendiri. Yang pertama itu ada ya tingkatkan keterbukaan data tata kelola, yaitu publikasi indikator kinerja seperti kehadiran rapat, tindak lanjut audit, dan juga laporan whistleblowing. Lalu lakukan penilaian CGC eksternal berkala, ikuti asesmen dari lembaga seperti EECG atau asesmen CG scorecard untuk meningkatkan kredit kredibilitas dan juga transparansi. Lalu yang ketiga, dorong keberagaman komposisi dewan. Susun kebijakan inklusi yang mendorong keberadaan gender, generasi, dan juga latar belakang profesional, lalu cantumkan dalam laporan CGC mendatang. Nah, kesimpulannya yaitu FKS Group telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance corporate, khususnya dalam hal struktur organisasi, pengawasan, dan juga sistem pelaporan keuangan. Namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal-hal transparansi, data kuantitatif, penilaian eksternal, dan juga inklusi dalam struktur dewan. Nah, langkah-langkah perbaikan tersebut sangatlah penting agar tata kelola perusahaan semakin kuat dan juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan seluruh pemangku kepentingan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.